Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Dewi Sartika dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Saya Merta Sari dari SMP Negeri 24 Tulang Bawang Barat. Dan saya Nina Merura dari SMP Negeri 19 Tulang Bawang Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nina. Selamat pagi Bu Dewi. Iya, saya akan mengobservasi Bu Nina. Bagaimana Bu Nina, sudah siap ya? Insya Allah siap Bu Dewi. Iya, untuk observasi kali ini rubrik penilaian apa yang akan digunakan? Saya akan menggunakan rubrik penilaian PIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, untuk kompetensi coaching, kira-kiranya apa yang akan dikembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Iya. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Bu Nina kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi yang mendengarkan penuh. Baik. Bagaimana dengan indikator ketercapaian? Apa nih kira-kira yang akan dikembangkan? Saya bisa mendengarkan dengan fokus ya dari coaching nanti yang akan saya coaching. Baik. Silakan Bu Nina coaching Bu, dan saya minta izin untuk mengobservasi ya Bu Nina. Baik Ibu. Iya, terima kasih Bu Nina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Nina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya hari ini mau dengerin cerita saya. Apa sih? Ngobrol masalah penting. Jadi gini Bu, saya tuh memiliki sesuatu itu Bu, yang saya mau saya sampaikan sini. Oh gitu. Oke, jadi kita ngobrol ya 10-15 menit ya kira-kira. Umum apa sih yang mau dibicarakan dulu? Jadi gini ya Bu ya, saya itu kan di sekolah itu diamanahkan menjadi guru penggerak daerah ya Bu ya. Jadi sebagai guru penggerak, saya itu diwajibkan untuk menggerakkan program menanam SSR di sekolah saya Bu. Nah, kurang lebih selama 3 bulan ini ya Bu ya, setelah saya amati gitu, rekan-rekan guru di sekolah saya itu sepertinya mulai bermalas-malasan Bu. Jadi misalkan ya Bu ya, menyambut siswa di depan gerbang itu mau lagi gitu. Kemudian jika ada kegiatan pagi itu cuma dibantu dengan Pak Johan gitu. Oh, jadi Iya. Jadi semakin di sini tuh ini semakin malas. Kemudian siswa yang melihatnya juga guru-gurunya aja malas, jadi siswa juga ikut malas. Iya. Jadi Bu Merta ini guru penggerak daerah ya, dan kebetulan mempunyai keluhan bahwa guru di sekolahnya sudah tidak aktif lagi membiasakan kegiatan dengan SSL tadi ya. Oke. Jadi harapan dari Bu Merta dengan obrolan ini apa ya? Harapan saya ya, setelah percakapan kita ini, saya itu memiliki gambaran menemui solusi supaya rekan-rekan saya itu bisa kembali untuk menjalankan program yang akses dan anak-anak itu akan antusias lagi. Jadi harapan Bu Merta ingin rekan-rekan guru, teman-teman sejawat di sekolahan bisa melakukan pembiasaan kembali ya untuk program dengan SSR. Oke. Pembiasaan dengan SSR itu apa ya? Kamu boleh tahu? Jadi gini ya, pembiasaan dengan SSR itu merupakan program unggulan dari Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi program ini singkatannya Naman, Nadas, Nerimo, Sederhana, Setara, dan Lestari. Jadi istilah-istilah ini merupakan istilah-istilah yang diambil dari kearifan lokal masyarakat Tubaga Bu. Jadi ini tuh merupakan karakter-karakter baik yang ada di Tubaga Bu. Jadi harapan dari Dinas Pendidikan Bu bahwa setiap sekolah itu memiliki karakter seperti ini sehingga anak-anak itu memiliki profil pelajar keluarga Tubaga yang baik.
Luar biasa ya, berarti program Nanoma SSL itu program yang memang digerakkan dari Dinas Pendidikan untuk pembiasaan baik di sekolah ya Bu ya. Oke, kalau misalnya kita beri ini ya Bu ya, kita beri level ya untuk pembiasaan Nanoma di sekolah Ibu itu dari level 1 sampai 10, kira-kira nomor berapa Bu? Kalau menurut saya Bu ya, kalau di sekolah saya itu masih sekitar level 5. Oh, jadi di sekolah itu masih sekitar level 5. Iya. Kemudian Ibu pengennya berada di level berapa sih? Iya, kalau untuk ke depannya ya Bu ya, harapan saya itu bisa naik sekitar 7 lah Bu. Menurut saya itu sudah cukup baik. Kalau mengingat guru-guru di sekolah saya itu kan susah ya Bu ya, menggerakkan orang, apalagi senior-senior gitu. Jadi agak susah. Oke, Bu Merta menginginkan di level 7. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa Bu Merta lakukan untuk mencapai di level 7 tersebut? Kalau menurut saya sih Bu ya, yang pertama nih, paling saya akan mengajak teman orang yang mau dulu gitu lah Bu, sebagai teman saya gitu. Jadi orang yang dekat, itu yang akan saya ajak menggerakkan program. Oke, jadi Bu Merta ingin mengajak rekan sejawat ya, teman terdekat untuk menggerakkan program Nanoma SSL. Selain itu apa lagi? Ada lagi? Mungkin ini ya Bu ya, saya itu nanti akan mengadakan sosialisasi kembali gitu ya. Jadi saya akan melakukan sosialisasi tentang program Nanoma SSL ini. Jadi saya akan menekankan kembali kepada guru-guru ini bahwa kalau guru-guru itu mau siswa yang berkarakter, maka gurunya juga harus berkarakter seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Programnya jadi ada 2 nih ya. Yang pertama Ibu mau mengajak teman sejawat Ibu, kemudian yang kedua Ibu akan memberikan sosialisasi. Nah, dari 2 program ini mana dulu yang mau dijalankan? Mungkin yang pertama dulu ya, itu menurut saya lebih mudah. Jadi saya akan mengajak teman terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, dari semua rencana yang sudah Ibu Merta buat tadi, kira-kira ada nggak sih yang bisa membantu Ibu Merta? Iya, pastinya harus ada ya. Nggak mungkin kayak kalau saya sendiri dulu. Kalau masalah apa namanya bukan masalah ya. Kalau dari rencana untuk mendekati teman, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman saya tadi. Ini Pak Johan. Jadi Pak Johan juga saya ajak untuk mengajak teman terdekat juga seperti Pak Rahmat itu. Kemudian kalau dalam hal sosialisasi, agar teman-teman itu lebih percaya dan mau melaksanakan, saya akan mengundang fasilitator saya atau penggerak Nemo ya kalau di Kabupaten Tubago itu. Jadi dia juga mungkin akan memberikan penjelasan sehingga teman-teman itu percaya. Kemudian saya juga nanti mungkin akan meminta bantuan kepala sekolah. Jadi biasanya kalau kepala sekolah itu yang sudah menginstruksikan, sudah menekankan, semua teman itu pasti akan melakukan. Jadi di sini Bu Merta akan meminta bantuan dari Pak Johan, kemudian akan meminta bantuan dari Penggerak Nemo ya, dan yang terakhir Bu Merta meminta bantuan dari kepala sekolah ya. Iya benar. Oke, sangat sabar lagi nih Bu. Kira-kira nanti ke depan bagaimana nih program Ibu dijalankan atau tidak dan hasilnya seperti apa sih sudah masalah ya. Ya. Baik Bu, kita sudah berada di sesi pembicaraan ya. Saya sudah tidak sabar, kira-kira nanti program Ibu Merta ke depan seperti apa. Kemungkinan seminggu 2 minggu lagi kita akan ketemu ya Bu, kita bicara-bicara lagi ya. Iya siap. Baik Bu Merta, dari percakapan kita ini, pencerahan yang Bu Merta dapatkan apa? Menurut saya Bu ya, setelah percakapan kita ini dengan bantuan Bu Mina nih, saya itu memiliki gambaran atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Seperti saya nanti akan mengajak teman terdekat saya, kemudian saya di sini akan mensosialisasikan kembali terkait program Nanoma SSL dan saya akan berkolaborasi dengan penggerak Nemo dan kepala sekolah serta rekan sejawat. Baik Bu Merta, saya doakan semoga program Bu Merta berjalan dengan baik ya. Ya, Sini jangan bosan-bosan ya Bu ya untuk dengerin cerita saya. Jangan kita namanya banyak masalah kan kita perlu orang untuk menjadi apa ya harus supaya masalah kita bisa terselesaikan. Oke, baik Bu Nina. Seminggu lagi kita ketemu ya Bu ya setelah saya melaksanakan ini Bu ya. Siap Ibu. Terima kasih Bu Nina. Kebetulan saya ada jam sekarang. Saya permisi ya Bu ya. Iya, udah kalau gitu Bu. Terima kasih Bu. Sama Bu. Baik, Bu Nina sudah melakukan praktik coachingnya dengan baik tadi ya Bu.
Dan dari hasil pengamatan yang saya lihat, Bu Nina sudah melakukan semua tahapan dari alur tirta. Dan sampai Koci juga sudah menemukan ide dan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan yang menjadi catatan saya nih Bu Nina bisa menemukan kata kunci dari kegalauan permasalahan Bu Meta tadi ya Bu. Dan Bu Nina juga bisa menggali ide sehingga Bu Meta bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Alhamdulillah Bu, luar biasa sekali ya, saya apresiasi sekali. Dan dari hasil coaching tadi yang sudah Bu Nina lakukan nih, yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Nina terapkan di awal ini apa Bu? Iya Bu, tadi alhamdulillah ya saya sudah melaksanakan praktek coaching dan alhamdulillah berjalan lancar. Jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal Bu, bahwa saya akan fokus pada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi saya membimbing coaching saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan alhamdulillah tadi kebetulan coaching sudah langsung bisa menyimpulkan ya solusinya seperti apa. Jadi dari mendengarkan aktif tersebut saya bisa mengembangkan pertanyaan berikut Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Nina. Jadi setelah ini yang ingin Ibu kembangkan dari praktik coaching selanjutnya ini apa ya Bu? Ya Bu, jadi ke depan saya akan mengasah kemampuan saya lagi untuk mendengarkan secara penuh ya. Tadi kan sudah mendengarkan secara penuh, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan penuh rasa. Baik, semoga harapan Bu Nina terwujud ya. Dan coach Ibu juga sudah bisa menunjukkan progres yang baik nanti ya Bu. Iya Bu, amin Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Nina, semangat ya, sukses lagi ke depannya ya Bu Nina. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Merta. Baik Bu Dewi, hari ini saya akan mengobservasi praktik coaching Ibu ya. Iya. Apakah Bu Dewi sudah siap? Iya, insya Allah siap Bu Merta. Alhamdulillah. Baik Bu Dewi, dalam praktik coaching Ibu ini ya, rubrik penilaian apa nih yang sudah Ibu siapkan? Iya, rubrik penilaian yang saya siapkan meliputi alur tirta Bu Merta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Bu, kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan yang seperti apa Bu? Yang kita ketahui ada 4 ya Bu ya? Iya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengembangkan pertanyaan berbobot Bu Merta. Oke, baik. Bagian kompetensi yang mana Bu yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu Merta. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaian yang akan dikembangkan itu seperti apa? Saya akan mendengarkan pembicaraan yang akan disampaikan oleh coach saya Bu. Oke, baik. Jadi silakan Ibu Dewi, Ibu langsung melakukan praktik coaching. Ibu boleh langsung memanggil coach Ibu untuk datang ke sini. Saya minta izin Ibu ya untuk mengobservasi Ibu dalam praktik coaching. Iya, silakan. Terima kasih ya Bu Merta. Sama-sama Bu Dewi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bu. Silakan Bu Nina. Terima kasih. Apa kabarnya nih Bu Nina hari ini? Alhamdulillah Bu. baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya sudah mau dengerin cerita saya nanti. Iya, sama-sama. Nggak usah sungkan Bu Nina. Iya. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin hari ini? Saya ini ada sedikit apa ya Bu ya, ada sedikit masalah lah ya, ada sedikit unek gitu lah. Pengen saya tempat ngobrol gitu. Oh gitu. Baik Bu Nina, apa nih yang pengen kita obrolin hari ini? Iya Bu, jadi saya itu punya masalah di sekolah. Apa namanya? Saya itu sepertinya kurang mendapat dukungan dari rekan guru dalam pembelajaran saya. Terlebih ketika saya mengikuti program guru penggerak nasional itu, sepertinya kurang sekali saya mendapat dukungan. Apa yang saya lakukan kok sepertinya salah gitu Bu. Oh, jadi Bu Nina kurang mendapatkan dukungan dari teman-teman di sekolah Bu Nina ya. Lalu dari pertemuan kita ini apa nih yang Bu Nina harapkan? Ya saya sih inginnya mendapat solusi Bu dari permasalahan saya. Baik, jadi Bu Nina ingin dapat solusi ya dari permasalahan yang Bu Nina punya tadi ya Bu? Iya. Bisa diceritakan Bu Nina indikator rekan-rekan guru yang tidak memberikan dukungan kepada Bu Nina itu seperti apa sih Bu? Iya Bu, jadi gini loh Bu, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas nih, nah saya kan berjam terakhir tuh Bu ya, kebetulan
suasana panas gitu. Kalau sudah jam lahir itu kan anak-anak pasti kesusi. Saya terbiasa memberikan SPG di awal pembelajaran, di tengah maupun di akhir. Kemudian saya juga sering menggunakan permainan-permainan supaya anak itu tidak bosan. Tapi ternyata apa yang saya lakukan ini mendapat protes dari kelas di sebelah saya gitu. Bahkan mereka bapak ibu dan guru yang lain itu mendatangi saya di kelas kemudian menuduh saya dan peserta didik gitu. Oh, jadi ice breaking yang Bu Nina lakukan itu seolah-olah mengganggu teman-teman atau kelas-kelas di sebelahnya Bu Iya, Nina ya Bu ya? iya. Oke, jadi menurut Bu Nina nih, mengapa Bu Nina merasa kurang mendapat dukungan ya Bu dari teman-temannya ini? Iya sih Bu, saya berpikirnya begini ya, mungkin saya itu mungkin saya salah juga ya Bu ya, saya melakukan permainan atau SBB itu yang sifatnya kan rame itu ya Bu ya, itu di dalam kelas, mungkin lah kelas di sebelahnya gitu. Oh iya, jadi ice breaking yang Ibu lakukan itu harusnya adanya di luar kelas gitu ya Bu ya? Nah ini Ibu lakukan di dalam kelas Iya, gitu ya Bu Nina ya? ini kan heboh gitu Bu ya, Iya. mungkin mereka merasa terganggu. Baik, ada hal lain lagi nggak Bu Nina? Mungkin ini kali Bu, ketika melakukan permainan, apa anak-anak sebaiknya saya bawa keluar gitu ya. Kita bermain di lapangan aja lah ya, yang menyatu dengan alam sekalian gitu mungkin Bu ya. Iya, jadi bisa disimpulkan bahwa Bu Nina kurang memahami situasi ya Bu ketika melakukan ice breaking tadi ya Bu Nina. Iya, iya. Jadi Bu Nina menginginkan kondisi ideal yang seperti apa nih Bu Nina? Iya Bu, jadi saya ingin pembelajaran saya itu menyenangkan. Apalagi saya sudah sampaikan ya, sudah di jam terakhir itu pasti saya dapat jam terakhir. Itu saya pengen menciptakan beberapa ice breaking dan permainan yang mengedukasi Bu. Oke, seperti itu ya Bu. Iya. Nah, untuk mencapai kondisi ideal itu Bu Nina ada kendala nggak nih? Kalau kendala, ya itu tadi Bu yang sudah saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan guru yang lain yang merasa terganggu dengan saya itu Bu. Oke, baik. Berarti kendalanya Bu Nina seharusnya tidak melakukan kegiatan tersebut di dalam kelas ya Bu? Iya. Jadi harusnya di luar kelas. Baik. Ada lagi tidak Bu rencana Bu Nina untuk mengatasi kendala tadi Bu? Mungkin ini Bu, ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya Bu ya. Anak-anak mungkin mau saya bawa keluar kelas saja lah. Kita kan bisa belajar di telepon Bu ya. Kemudian kita bisa ya mungkin kita bisa bareng-bareng lah di bawah pohon itu, bawa bukunya, kemudian kita melakukan ice breaking di situ, kita buat permainan dan agak jauh sedikit dari kelas, sepertinya nggak itu ya nggak akan mengganggu mereka gitu. Iya, bagus sekali ya Bu Nina. Jadi rencana Ibu akan mengajak anak-anak keluar dan melakukan ice breaking di luar kelas saja ya Bu, supaya tidak mengganggu kelas lain. Nah, kapan nih Bu Nina sudah mulai akan melakukan rencana Ibu ini nih Bu? Kayaknya ini aja lah ya, besok aja lah ya, besok coba akan saya ajak anak-anak aja, karena kita belajar ke luar kelas aja lah Ibu ya. Baik, secepat itu ya Bu ya. Jadi mulai besok Ibu akan mulai mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas ya Bu. Kira-kira nih Bu, siapa saja nih yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu supaya proses ini dapat berjalan dengan lancar gitu Bu? Kalau untuk rekan yang sering saya ajak bertukar pikir itu kemungkinan berbeda. Dari itu juga saya ketahui pembelajarannya juga tidak membosankan, pembelajarannya menyenangkan. Anak-anak justru senang gitu kalau misalnya berbeda masuk kelas. Mungkin saya bisa konsultasi nanti dengan berbeda. Baik, nanti berarti Bu Nina akan berkolaborasi dengan Bu Febri ya Bu ya? Ya, jadi Bu Febri mudah-mudahan akan bisa membantu Bu Nina sehingga Bu Nina bisa melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi ya Bu ya? Ada lagi Bu yang akan Ibu lakukan untuk mendukung hal itu? Mungkin saya akan ini kali Bu ya, menambahkan beberapa permainan-permainan dari Bu ya, supaya anak itu tetap menyenangkan dalam belajar. Oke, bagus sekali ya Bu Nina. Baik, kalau begitu. Baik Bu Nina, nah kira-kira apa nih yang Bu Nina dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Iya Bu, dari obrolan kita hari ini bersama dengan Bu Dewi ya, saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya terkait dengan ibu. Baik Bu Nina, semoga semua rencana Ibu berjalan dengan baik. Nanti semoga saja juga Bu Febri bisa mendukung Ibu ya. Ibu bisa berkolaborasi dengan Bu Nina. Nah, saya penasaran sekali nih Bu dengan hasil yang Bu Nina dapatkan.
Kira-kira minggu depan bisa ya kita ngobrol lagi seperti ini? Insya Allah bisa, siap lah. Pokoknya kalau ada masalah saya ngobrolnya sama Bu Dewi deh. Oke, semangat ya Bu Dina. Makasih ya Bu Dewi ya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan berhasil Bu Dina, sukses ya. Siap, Ibu. Berhubung saya ada jam di kelas 9, bisa cepatnya tunggu dulu ya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan berhasil Bu Dina, sukses ya. Siap, Ibu. Berhubung saya ada jam di kelas 9, bisa cepatnya tunggu dulu. Baik Bu Dewi, sudah selesai ya praktik coachingnya? Iya, sudah. Oke. Baik Bu Dewi, dari hasil pengamatan saya tadi nih Bu, sudah terlihat ya Bu Dewi sudah melakukan semua alur tirta Bu di sini. Sampai coach sendiri berhasil menggali ide-idenya ya Bu ya untuk solusi atas permasalahannya. Kemudian yang menjadi catatan saya nih, Bu Dewi sudah menemukan kata kunci atas kegalauan yang dihadapi oleh Bu Nina ya Bu ya di sini. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Kemudian dari hasil coaching Ibu yang sudah Ibu Dewi lakukan, yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Dewi tetapkan di awal ini apa ya? Iya Bu Merta, tadi alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu, tanpa hambatan berarti. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yang utamanya adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu Merta. Saya juga sudah berusaha fokus sampai coaching tadi menemukan permasalahannya sendiri dan menemukan ide atas permasalahannya tadi Bu. Begitu Bu Merta. Oke baik, benar itu Bu Dewi ya. Setelah ini apa yang ingin Bu Dewi kembangkan dari hasil praktik coaching tadi? Setelah ini mungkin saya akan mengasah kompetensi coaching saya berikutnya ya Bu, yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan rasa Bu. Oke baik, semoga nanti harapan Ibu ini bisa terwujud ya Bu ya, dan coach Ibu bisa menunjukkan progres yang baik. Amin, terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatan yang kali ini, sukses selalu ya Bu Dewi. Sama-sama Bu Merta, alhamdulillah. Terima kasih kembali ya Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Merta. Selamat siang Bu Nina. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Nina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Merta, hari ini saya akan mengobservasi Ibu terkait praktik coaching ya. Bu Merta sudah siap? Insya Allah siap. Baiklah Ibu, sebelum sebelum Ibu memulai praktik coachingnya, saya ingin tanya tentang rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan nanti apa Bu? Iya Bu, jadi rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam praktik coaching ini Bu, itu mencakup alur tirta. Di mana alur tirta tersebut yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan T itu tanggung jawab. Oke. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Seperti kita ketahui ya, ada 4 kompetensi. Ibu ingin mengembangkan apa? Jadi yang akan saya kembangkan, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktik coaching ini Bu ya, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, Ya. kemudian mengembangkan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan penuh rasa. Oke. Bila dispesifikan nih, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif ya. Oke. Kemudian apa nih Bu indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut? Jadi saya akan mencoba mendengarkan dengan aktif pembicaraan yang disampaikan oleh coach saya Bu. Oke, Ibu akan mendengarkan. Baik Ibu, silakan Ibu mempersiapkan praktik coachingnya ya. Kemudian Ibu bisa memanggil coachingnya. Kemudian selanjutnya Ibu untuk mengamati di sini. Bisa? Iya, baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Merta. Selamat siang Bu Dewi. Siang Bu. Bagaimana Bu Dewi kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Merta sendiri apa kabar Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Dewi. Iya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan anak-anak dari saya ya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Kebetulan hari ini saya juga senggang Bu Dewi. Jadi nggak apa-apa. Oke, apa nih Bu yang mau kita obrolkan hari ini? Sebenarnya saya pengen curhat sedikit ya Bu. Bisa ya Bu? Baik Bu Dewi, jadi kita di sini punya waktu nggak lama-lama ya Bu ya, sekitar 10 sampai 15 menit.
Oke, kira-kira apa nih yang mau Ibu curhatkan? Jadi gini nih Bu, Ibu kan tahu ya beberapa hari lalu pengawas datang ke sekolah untuk mensupervisi saya. Nah di supervisi itu saya dapat teguran Bu dari pengawas. Oke, jadi Bu Dewi beberapa hari yang lalu disupervisi oleh pengawas, gitu ya Bu ya. Kemudian pada saat supervisi Ibu ditegur gitu oleh pengawas Bu. Iya Bu, benar. Baik Bu Dewi, dari percakapan kita ini Bu, apa yang Ibu harapkan? Ya sebenarnya saya hanya ingin dapat solusi dari permasalahan saya sih Bu. Oke, jadi Bu Dewi yang Ibu harapkan dari percakapan ini, Ibu akan mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ini ya? Iya betul Bu. Baik Bu Dewi, bisa diceritakan Bu, apa yang menyebabkan atau apa penyebab Ibu bisa ditegur pada saat supervisi? Ya menurut saya sih masalahnya tidak serius ya Bu. Karena pengawas ini mengkritik proses mengajar saya. Oke, proses pengajaran seperti apa ya Bu kalau kita tahu? Ya, Pak pengawas ini keberatan Bu, kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks gitu Bu. Jadi Bapak pengawas ini keberatan karena Bu Dewi pada saat mengajar tidak menggunakan buku teks begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke, lalu bagaimana nih tanggapan Ibu atau respon Ibu setelah Ibu ditegur oleh pengawas? Ya saya sejujurnya menyampaikan sih Bu, kalau saya tidak menggunakan buku teks karena saya menggunakan sumber belajar yang lain gitu Bu. Saya menggunakan buku referensi di perpustakaan, saya menggunakan video pembelajaran yang menarik gitu sih Bu. Yang penting tetap mengacu pada kurikulum gitu Bu. Oke, jadi Bu Dewi sudah menyampaikan ya kepada Bapak pengawas bahwa Ibu menggunakan dari berbagai sumber ya Bu ya? Iya Bu, Dari betul. buku teks, dari buku di perpustakaan ya, yang Iya. mengacu kurikulum begitu ya Bu Iya. ya? Oke. Oke Bu Dewi, jadi Bu Dewi di sini sudah menyampaikan ya kepada pengawas mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, tetapi Ibu sudah menggunakan dari berbagai sumber ya Bu ya, baik itu yang ada di perpustakaan atau menggunakan media-media yang lain ya Bu, Iya. yang sesuai dengan kurikulum gitu ya Bu ya. Iya. Karena Ibu menyampaikan itu sehingga pengawas itu tersinggung ya Bu ya. Iya benar Bu. Oke baik Bu, menurut Bu Dewi nih Bu, selama ini pada saat Ibu mengajar apa saja sih yang sudah Ibu lakukan? Ya seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, jadi saya menggunakan berbagai sumber sebagai media pembelajaran gitu ya Bu. Anak-anak saya ajak menonton video, saya menayangkan video yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa gitu sebenarnya sih Bu. Oke baik Bu Dewi, kenapa nih Ibu tidak mau menggunakan buku teks? Ya menurut saya sih Bu, sumber belajar ini kan sudah menunjukkan siswa, memudahkan siswa gitu ya Bu, dan siswa juga termotivasi gitu sebenarnya Bu. Jadi tanpa buku teks pun menurut saya sih siswa sudah termotivasi untuk belajar. Yang penting kita tidak keluar dari kurikulum itu gitu Bu, tetap mengacu pada kurikulum gitu. Baik Bu Dewi, sebenarnya sudah bagus ya Bu ya, tetapi saya ingin menanyakan Ibu, bagaimana hasil belajar murid-murid Ibu ini? Seperti kita ketahui ya Bu ya, bahwa murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda, kemudian memiliki gaya belajar yang berbeda-beda Bu. Seperti apa hasil belajar mereka? Oh iya, kenapa saya tidak kepikiran ya Bu? Banyak juga sih Bu siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal ya Bu sebenarnya gitu, dan masih banyak juga siswa yang masih suka menghafal, mencatat dari buku ya Bu. Iya. Baik Bu, mungkin itulah Bu pentingnya buku teks. Mungkin itu juga ya Bu yang diharapkan oleh pengawas tadi, mengapa Ibu harus menggunakan buku teks seperti itu ya Bu Dewi? Iya benar ya Bu. Oke, setelah Ibu bercerita nih Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya saya merasa sedikit lega ya Bu, tapi ya masih tetap kurang nyaman dan resah gitu Bu, karena terus terang sih karena kejadian ini saya jadi kepikiran terus dan banyak pekerjaan saya terbengkalai gitu Bu ternyata. Oke, kalau boleh tahu Bu, perasaan tidak nyaman itu disebabkan oleh apa ya Bu ya? Sebetulnya yang membuat saya resah nih Bu, karena Bapak pengawas tadi mengadukan kejadian ini kepada kepala sekolah gitu Bu. Oh, Jadi saya nggak enak ya Bu, saya merasa saya agak takut kalau kejadian ini nanti akan ada efek di kemudian hari gitu sih Bu. Baik Bu Dewi, jika bisa saya simpulkan ya Bu, jadi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu karena ketika Ibu disupervisi, Ibu tidak menggunakan buku teks itu ya. Kemudian pada saat ditegur, Ibu mengeluarkan argumen. Kemudian pengawas tadi merasa tersinggung
tersinggung. Karena merasa tersinggung tadi, Bapak pengawas menceritakan kepada kepala sekolah, begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Oke, baik Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi nih Bu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya rencananya sih saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah gitu Bu. Saya akan menceritakan kejadian ini dengan jujur kepada Kepala Sekolah gitu. Yang selanjutnya juga saya akan menemui Bapak Pengawas untuk meminta maaf itu Bu pada beliau. Mungkin seperti itu sih Bu. Baik, jadi di sini ada dua ya Bu ya. Yang pertama Ibu akan menemui kepala sekolah untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua Bu Dewi di sini akan menemui pengawas ya Bu untuk meminta maaf begitu ya Bu Iya ya. benar Bu. Oke, baik Bu Dewi. Jadi kapan Ibu rencananya akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, mungkin untuk menemui kepala sekolah ini saya besok ya Bu, dan untuk menemui Bapak Pengawas untuk minta maaf itu mungkin lusa Bu, setelah saya menemui kepala sekolah dulu mungkin Bu. Jadi besok ya Bu ya, Ibu akan menemui kepala sekolah lalu lusanya akan menemui pengawas. Iya betul. Jadi lebih cepat lebih baik ya Iya Bu Dewi? benar benar. Oke, baik Bu Dewi. Kemudian untuk proses Ibu mengajar selanjutnya bagaimana? Ya untuk selanjutnya mungkin saya akan menggunakan buku teks siswa sebagai sumber utama ya Bu, tapi karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan cara belajar saya kemarin gitu, jadi juga saya akan menggunakan tetap sih Bu, tetap menggunakan video pembelajaran dan menayangkan video-video kepada siswa saya gitu Bu. Baik Bu Dewi, jadi langkah yang Ibu ambil tadi sudah cukup baik ya Bu. Saya sangat setuju dengan ide Ibu tadi. Iya, alhamdulillah Bu, saya juga merasa sedikit lega gitu ya Bu, karena jujur ya Bu, saya takut untuk mengambil langkah apa gitu, karena ya terus terang ya Bu, berurusan dengan atasan gitu, ya serba tidak enak gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu Dewi, kalau Bu Dewi sudah merasa sedikit lebih lega. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Ya, yang akan saya lakukan selanjutnya, mungkin saya setiap mengajar ini akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama gitu Bu ya, dan sumber belajar lain tetap saya gunakan sih Bu. Baik sekali Bu Dewi ya. Lalu dukungan apa nih Bu yang Ibu butuhkan untuk komitmen Ibu yang tadi? Ya itu juga masih saya pikirkan ya Bu, tapi mungkin selanjutnya saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang serumpun dengan mata pelajaran saya gitu mungkin Bu. Wah, ide yang bagus sekali ya Bu ya. Semoga harapan Ibu ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Baik Bu Dewi, kita sekarang sudah berada di sesi terakhir dari percakapan kita ya Bu Dewi ya. Saya sudah tidak sabar lagi nih Bu untuk mendengar cerita Ibu tentang rencana aksi Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu ya. Mungkin kita akan berbincang-bincang lagi seminggu lagi Bu ya ke depannya. Iya, jangan bosan ya Bu Merta dengan cerita saya. Siap Bu, saya siap mendengarkan cerita dari Bu Dewi ya. Oke Bu, dari percakapan kita tadi nih Bu, menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita tadi, saya banyak sekali ya Bu, dengan bantuan Bu Merta, saya jadi mempunyai ide gitu ya Bu, bahwa memang benar sih Bu, ke depannya gitu, saya akan menggunakan buku sebagai sumber belajar utama untuk pembelajaran saya yang baik gitu ya Bu, dan tapi tidak meninggalkan sumber belajar saya, pembelajaran saya yang sudah biasa saya lakukan gitu Bu, karena siswa juga sudah mulai nyaman gitu ya dengan cara belajar saya, cara mengajar saya gitu Bu. Dan selanjutnya juga saya akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas dan juga menjelaskan hal ini kepada kepala sekolah gitu Bu. Iya, seperti itu Bu. Baik Bu Dewi, saya doakan semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar, dengan baik ya Bu ya. Semangat ya Bu Dewi ya. Amin. Semangat Bu Merta. Terima kasih banyak ya Bu Merta atas waktunya. Sama-sama Bu Dewi, jangan sungkan-sungkan ya Bu ya, kalau ada masalah boleh cerita dengan saya Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Merta. Sama-sama, Bu Dewi. Kebetulan nih saya ada jam ngajar, Oke, jadi saya pamit dulu ya Iya, Bu. Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Dewi. Mari Bu Merta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Merta, waktu semua selesai ya Bu. Alhamdulillah sudah. Dari yang saya amati Bu Merta, pada kali ini Bu Merta sudah menggunakan praktik coaching dengan harapan Bu Merta ya, dan akhirnya Bu Dewi sebagai coach sudah bisa menemukan solusi sendiri atas masalahnya ya.
Kemudian saya menemukan catatan bahwa Bu Meta bisa menemukan kata kunci atas kegalauan yang Bu Dewi hadapi. Sehingga Bu Dewi bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Oke Bu, dari coaching ini Bu Meta sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian yang sudah Bu Meta lakukan? Iya Bu, alhamdulillah Bu, praktik coaching saya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa potensi yang akan saya kembangkan di sini kan kesadaran penuh dan pendekatan secara aktif ya Bu ya. Saya di sini sudah berusaha untuk mendengarkan secara penuh dan mendengarkan secara aktif ya Bu, dari apa yang sudah disampaikan oleh coach saya ya Bu ya, sehingga saya bisa mengembangkan kompetensi yang lainnya Bu. Oke, baik Bu. Setelah ini, apa yang ingin Ibu Meta kembangkan dari hasil praktik coaching ini? Oke. Jadi kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi, yakni mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu, kemudian mendengarkan dengan rasa. Oke, baik Ibu, semoga nanti harapan Ibu bisa terwujud ya, dan coach Ibu bisa menunjukkan progres yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu ya atas kesempatannya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan dalam melakukan praktek coaching. Oke, terima kasih Ibu dulu ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih juga Ibu Nina. Iya, sama-sama.